Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita ada di tempat ini, boleh duduk, boleh berdiri. Kayak saya percaya kita ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, amin. Sebelum kita memulai firman Tuhan, boleh tegur sapa kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih dalam tema bulanan yaitu dampak baik kesehatan mental. Hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya beri judul mengalahkan monster pribadi. Sama-sama kita katakan mengalahkan monster pribadi. Kalau Bapak Ibu sadar, apalagi anak-anak muda yang suka main Instagram, TikTok, atau Bapak atau Ibu yang masih suka main Facebook, seringkali hari-hari ini banyak sekali posting-posting yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dan memang sekarang para psikolog semakin sering melakukan riset-riset, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dan pada akhirnya mereka menemukan sebuah kesimpulan bahwa mereka menyatakan bahwa akhir-akhir ini, hari-hari ini, zaman-zaman sekarang ini, semakin banyak orang yang sebenarnya bergumul bukan hanya menghadapi permasalahan yang sejatinya datang dari luar diri mereka. Tapi justru hari-hari ini banyak daripada orang-orang juga termasuk anak muda, orang tua menghadapi yang dinamakan masalah daripada internal yang mereka sebut sebagai monster pribadi. Apa itu monster pribadi? Mereka mendefinisikan monster pribadi itu sebagai sebuah pikiran yang negatif, perasaan yang melemahkan, tindakan atau kebiasaan yang merusak atau yang tidak baik yang seringkali ini menjadi salah satu faktor penghambat dari pertumbuhan diri seseorang. Karena dia punya pikiran yang negatif, karena dia punya kebiasaan yang buruk, karena dia punya perasaan yang selalu melemahkan dirinya, akibatnya apa? Pertumbuhannya tidak baik. Baik pertumbuhan jasmaninya, rohaninya. Potensinya tidak keluar secara maksimal. Kenapa? Karena dia sudah takut sendiri. Dia sudah tidak berani. Dan tentu hal ini menghambat seseorang pribadi yang seharusnya bisa hidup secara maksimal dan sesuai dengan panggilan Tuhan. Itu menyimpang dari apa yang seharusnya yang Tuhan mau. Dan mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian sedang mengalami monster pribadi dalam hidupmu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang hidupnya selama ini, saat-saat ini, hari-hari ini sedang mengalami yang namanya rasa takut yang begitu mencekam. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu setiap hari diliputi, dicengkram oleh rasa amarah yang sebenarnya engkau sendiri tidak bisa tahan. Atau mungkin masa-masa lalu, luka batin yang belum pulih. Sehingga pikiran yang negatif, perasaan yang melemahkan, yang kemudian berdampak pada pengambilan keputusan yang salah, tindakan yang tidak baik itu membuat kita menjadi seorang yang takut, gak bisa maju, potensinya gak bisa maksimal. Karena setiap kali kita menganggap aku gak mampu, aku orang pengecut, aku orang yang takut, aku orang yang kecil, aku bukan siapa-siapa. Kalau hari itu engkau datang, hari ini engkau datang dengan perasaan seperti itu, dengarkan saya. Biarlah saya berdoa, biarlah firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semua, menegur kita semua. Sehingga kita pulang dari sini keluar menjadi pemenang-pemenang yang bisa mengalahkan monster pribadi kita. Amin. Dan jangan khawatir, kenapa? Karena hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Siapa itu Gideon? Gideon adalah seorang umat pilihan Allah. Dia adalah seorang bangsa Israel. Dia kenal sama Allah. Tapi pada waktu itu dia sempat ada dalam cengkraman monster pribadinya. Dia adalah seorang yang pernah hidup dalam cengkraman monster pribadi yang adalah ketakutan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Dia tidak pernah hidup secara percaya diri. Dia merasa dirinya tidak layak. Dia merasa dirinya itu sangat kecil. Sampai dia harus selalu bersembunyi di dalam monster pribadinya itu. Tapi puji Tuhannya luar biasanya, Tuhan itu bukan Tuhan yang mengabaikan. Dan Tuhan bukan mengabaikan Gideon.
Gideon yang semula hidup dalam cengkraman, dekapan monster pribadi, Tuhan transformasi, ubahkan menjadi seseorang yang luar biasa. Dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang mengalahkan bangsa Midian, yang kemudian dalam kepemimpinannya bangsa Israel bisa hidup secara damai selama 40 tahun. Bagaimana bisa orang yang sempat ada tercengkram dalam monster pribadi, dia begitu menganggap dirinya rendah, Tuhan ubahkan menjadi seorang pemenang yang lebih daripada pemenang. Hari ini kita akan melihat bersama, dan saya melihat bahwa ada sebuah pola yang Gideon lakukan atau yang Gideon hadapi dalam memproses hidupnya untuk bisa keluar dari monster pribadi itu. Dan sehingga dia berubah menjadi seorang pribadi yang taat, berdampak jadi berkat buat banyak orang. Dan saya percaya kalau pola ini bisa menghantarkan Gideon menjadi seorang pemenang, pola yang sama juga bisa Tuhan gunakan untuk mengubah kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Siap dengar cerita Gideon? Boleh colek kanan kirinya. Ayo siap, jangan ngantuk ya. Saya melihat ada satu pola yang pertama yang bisa membuat Gideon itu keluar dari proses cengkraman monster pribadinya. Dan proses ini, pola ini terlihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian nanti sepulang dari gereja atau nanti ketika engkau melakukan saat teduh, baca Hakim-Hakim 6 dan 7. Karena cerita Gideon ini sangat menarik untuk dibaca. Tapi hari ini saya akan mengupas kisah tentang Gideon bagaimana dia bisa keluar daripada monster pribadinya. Pola yang pertama yang saya bisa lihat untuk Gideon bisa keluar dari monster pribadinya adalah pertama-tama adalah sadar akan hadirat Tuhan. Sama-sama saya mau tangannya diletakkan ke dalam ke dekat kepala, dia sambil bilang sadar apa? Sadar akan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya mengajak Bapak Ibu baca kisah Gideon di ayat 11 sampai 12, saya mau kasih tahu dulu. Gideon ini adalah seorang bangsa Israel. Tapi pada waktu itu konteksnya sebelum dia dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari melawan bangsa Midian. Pada waktu itu bangsa Israel sempat dipimpin oleh seorang hakim yang namanya itu Deborah, dibantu dengan Barak. Pada waktu itu mereka begitu dipakai Tuhan luar biasa sehingga mereka melakukan banyak peperangan dan memenangkan kemenangan demi kemenangan melawan bangsa-bangsa lain. Nah, sampai akhirnya kemenangan itu didapatkan dan Tuhan memberikan damai, hidup yang damai kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Tapi ketika dalam 40 tahun ini bangsa Israel di hidup yang nyaman dia lupa sama Tuhan. Mereka mulai menyimpang sama Tuhan sehingga mereka tidak lagi ingat sama Tuhan yang menolongnya keluar dari bangsa Israel dan lain-lain dari bangsa Mesir. Dan lain-lain. Dan hati mereka mulai berbalik. Mereka mulai menyembah dewa Baal, Asyir dan lain-lain. Allah-Allah lain. Dan Alkitab mencatat hal ini menimbulkan kecemburuan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Midian untuk menyerang ke bangsa Israel selama 7 tahun. Sebelum sampai 7 tahun, bangsa Israel waktu dalam penindasan yang hebat itu, akhirnya mereka ingat lagi sama Tuhan. Bangsa Israel berseru sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, dan dengan berbelas kasih Tuhan mendengar seruan mereka, dan kemudian Tuhan mulai memerintahkan atau memanggil Gideon untuk kemudian memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian. Jadi yang pertama kita akan melihat di ayat yang 11 sampai 12, pertama kali Tuhan itu menghampiri Gideon untuk kemudian dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12, saya akan baca yang ayat 11, Bapak Ibu tolong bantu saya untuk baca ayat yang ke-12. Hakim-Hakim 6 ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.
Amin. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Gideon itu punya sebuah monster dalam pribadinya, bahwa dia adalah orang yang punya pikiran negatif, perasaan yang negatif, yang kemudian berdampak pada tindakan yang negatif. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya lemah, karena dia menganggap dirinya kecil, maka berdampak pada tindakannya mengirik gandum di mana? Mengirik gandum di mana? Tempat pemerasan anggur. Bapak Ibu perlu diketahui, mengirik gandum itu artinya memisahkan antara gandum dengan sepahnya. Umumnya orang melakukan pengirikan gandum itu enggak ada di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Karena orang biasanya melakukan pemerasan anggur itu atau tempat penyimpanan anggur itu biasanya ditaruhnya di dalam. Kenapa? Karena dengan proses yang tidak kena sinar matahari, fermentasi dari pemerasan anggur sampai menjadi anggur yang berkualitas itu akan lebih bagus kalau dilakukan dengan cahaya matahari yang sangat sedikit. Jadi kalau semakin gelap semakin bagus. Bayangkan pada waktu itu Gideon mengirik gandum tapi di tempat yang gelap. Sementara orang biasanya ngirik gandum seharusnya di tempat yang sangat terang. Oh ini gandumnya, oh ini sepahnya. Tempatnya biasanya terbuka. Kenapa? Karena dengan terbuka dia ada angin Bapak Ibu. Kalau ada angin, sepah yang remeh-remeh gitu ya, yang kalau kita biasanya nampi beras gitu ya, itu terbawa sama angin. Tapi Gideon pada waktu itu mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, tempat yang tertutup. Dan ini membuktikan bahwa ketakutannya itu sudah mengendalikan tindakannya. Namun luar biasanya apa? Di sana Tuhan hadir. Dalam tempat persembunyian Gideon, Tuhan hadir menghampiri Gideon. Tuhan gak tunggu dulu Gideon untuk jadi kuat. Tuhan gak tunggu Gideon untuk jadi berani dulu, kemudian dihampiri. Tapi justru ketika Gideon sangat takut, ketika dia sedang bersembunyi, ketika dia dalam kekelamannya, ketika dia masih tercengkram dalam monster pribadinya, Tuhan ada di tempat di mana dia ada. Dan inilah pola pertama yang kita bisa lihat dari Gideon. Dia sadar bahwa Tuhan itu hadir meskipun di tempat terburuknya. Seringkali hal ini juga tidak kita sadari. Kita berpikir bahwa Tuhan itu menghampiri kita ketika kita sudah hebat, kita sudah menang, ketika kita sudah lebih baik hidupnya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah Gideon kita tahu Tuhan itu gak pernah malu meskipun kita masih gagal. Tuhan itu gak pernah malu sama kita meskipun kita masih dalam ketakutan. Tuhan itu gak pernah malu sama kita untuk mengakui kita anak-anaknya meskipun kita dalam titik yang paling rendah. Gideon dihampiri di tempat persembunyiannya. Dan ketika itu puji Tuhannya apa? Dia sadar akan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika dia sadar, dia melihat, dia meresponi. Dan dia mulai melangkah untuk keluar dari monster pribadinya. Bapak Ibu seringkali kita ini sering menjadi manusia yang gagal. Kita punya ketakutan yang luar biasa. Kita punya rasa, perasaan, pikiran merasa diri kita tidak layak. Dan bukan kita meresponi sadar akan hadirat Tuhan. Justru kita masih bilang, Tuhan saya malu sama Tuhan. Saya takut sama Tuhan karena saya belum sempurna. Tapi dari Gideon kita belajar. Kalau kita mau keluar dari monster pribadi yang kita miliki, yang ada mencengkram hidup kita. Yang harus kita lakukan, kita harus sadar akan hadirat Tuhan. Tuhan gak pernah malu sama hidup kita. Meskipun kita dalam persembunyian kita. Dia adalah Allah yang selalu hadir. Bukan ketika kita hebat, tapi ketika kita dalam keterpurukan, dia ada. Pertanyaannya, sudahkah kita sadar akan hadirat Tuhan? Dan itulah pola pertama yang Gideon gunakan. Ketika dalam keterpurukannya, dia tidak merasa malu, tapi dia sadar akan hadirat Tuhan. Sehingga dia mulai bisa melangkah keluar untuk mengalahkan monster pribadinya. Hari ini, kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang merasa hidupnya masih tercengkam dalam monster pribadi, tidak ada satu orang pun yang tahu apa monster pribadi dalam hidupmu.
Bahkan istrimu, anakmu, keluarga terdekatmu tidak tahu. Jujurlah sama Tuhan dan sadar sama Tuhan bahwa Dia hadir untuk membantu kita keluar daripada monster pribadi kita. Amin. Hal yang kedua, poin yang kedua, setelah Gideon sadar akan hadirat Tuhan, saya melihat bahwa proses daripada dia keluar dari monster pribadinya bukan hanya dia sadar akan hadirat Tuhan, tapi kemudian dia ganti suara negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita sama-sama sadar dulu, sadar, kemudian kita ganti suara negatif. Ganti suara negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di pasalnya, di ayatnya yang ke-12 sampai 15, minta tolong dikeluarkan ayatnya. Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 15. Kita akan baca bersama-sama secara bergiliran. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Waktu Tuhan bilang, pergi aku yang mengutus engkau. Pergi aku beserta sama engkau. Jawaban Gideon apa? Tuhan, kiranya Tuhan itu tahu aku ini suku yang paling kecil di antara suku Manasye. Aku ini yang paling muda. Jadi jelas kita melihat bahwa di sini Gideon melihat dirinya begitu amat sangat rendah. Dan dengan demikian dia dalam kata lain dia berkata, Tuhan jangan lupa, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini paling muda, saya itu orang yang paling kecil, jadi saya nggak layak sebenarnya untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian. Itu suara negatif yang sudah Gideon tanamkan lama sejak dulu. Dia tahu penilaiannya dirinya rendah, dia menilai dirinya begitu rendah. Tapi luar biasanya, Tuhan itu bukan Tuhan yang membiarkan Gideon terlarut dalam pemikiran negatifnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebelum Gideon ngomong kaumku adalah yang paling kecil dan paling rendah. Dikatakan di ayat 12, Tuhan menyertai engkau, siapa? Ya pahlawan yang gagah berani. Gak make sense sebenarnya Bapak Ibu. Orang yang takut ngirik gandum aja di dalam pemerasan anggur, sama Tuhan dibilangnya apa? Pahlawan gagah berani. Dan itu dia lakukan di ayat 12 sebelum dia ngomong saya itu paling kecil, saya itu paling rendah. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan malaikat Tuhan yang di sini itu bukan berarti malaikat Tuhan utusan Tuhan seperti Gabriel, Mikael. Karena kenapa? Malaikat Tuhan yang dimaksud di sini adalah teofani kalau dalam bahasa teologia, atau Tuhan sendiri sang firman yang memang hadir ke sana, dia ada di sana untuk Gideon sebelum dia menjadi manusia. Jadi sebenarnya yang menghampiri Gideon, yang kasih panggilan terhadap Gideon, yang kasih janji Tuhan atas Gideon itu bukan malaikat utusan, Tuhan sendiri. Dan Tuhan bilang pahlawanku yang gagah berani. Tuhan bisa dilihat di sini tidak melihat Gideon berdasarkan apa masa lalunya. Tuhan tidak melihat Gideon berdasarkan masa kininya, kelemahannya yang dia bilang, benar kamu lagi penakut. Jadi dia enggak bilangnya, hey Gideon yang sedang ketakutan. Tapi Tuhan melihat Gideon seperti apa yang ada dalam rencananya. Makanya dia bilang, hai Gideon pahlawan yang gagah berani. Pada saat itu Gideon berani enggak? Enggak berani. Dia pengecut.
Tapi Tuhan menyebutnya sesuai dengan rencananya. Tuhan kasih tahu sama dia, aku melihat kamu bukan seorang pahlawan yang penakut. Aku bukan melihat kamu sebagai pecundang. Aku bukan melihat kamu sebagai seorang yang kalah. Tapi aku melihat kamu sebagai pahlawan. Bukan hanya pahlawan yang penakut, tapi pahlawan yang gagah berani. Itulah sebuah kebenaran firman Tuhan yang Gideon katakan. Yang Tuhan katakan atas Gideon. Dan ini hal yang luar biasa. Seringkali saudara, suara negatif itu datang daripada diri kita sendiri. Seringkali bukan orang lain atau mungkin orang lain yang ngomong sama kita. Kamu gak akan bisa, kamu itu bukan siapa-siapa, kamu itu gak layak, kamu itu pasti gak berhasil. Kamu itu orang yang bodoh, gak mungkin berhasil, kamu orang yang gagal. Tapi belajar dari Gideon, ganti suara negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara kita mengalahkan monster pribadi? Klik, seringkali kunci untuk mengalahkan monster pribadi itu bukan dimulai dari perubahan suara. Orang bisa ngomong kita orang yang gagal. Diri kita mungkin bisa ngomong diri kita gagal. Tapi yang harus kita tahu, kita mau percaya suara yang mana. Suara mana yang mau kita dengar. Karena itu yang akan menentukan arah hidup kita. Jangan biarkan suara negatif mendefinisikan hidup kita. Ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu baca firman Tuhan setiap hari. Tahu apa kata Tuhan terhadap hidup kita. Bukan apa kata dunia atau orang lain terhadap hidup kita. Tahu janji Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Amin. Hal yang ketiga, pola yang ketiga. Bukan hanya yang pertama tadi apa? Gideon sadar akan hadirat Tuhan, kemudian dia ganti suara negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga saya melihat Gideon setelah mengganti suara dengan kebenaran firman Tuhan, dia taat. Taat perintah Tuhan meskipun berat bagi hidupnya. Kita melihat di Hakim-Hakim 16 sampai 40 ya. Kalau kita baca ayat 14 dan 16, ini adalah sebuah panggilan yang Tuhan berikan dan janji Tuhan yang Tuhan berikan atas Gideon. Ayat 14 dan 16 mengatakan, Gideon firman-Nya berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ini panggilan Tuhan atas hidup Gideon. Janji Tuhan, akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu, tadi ingat ya, yang datangin Gideon itu bukan malaikat utusan Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan memanggil Gideon dan Tuhan janji sama Gideon dia akan menyertai. Tapi setelah Tuhan ngomong kayak gitu, apakah Gideon langsung percaya akan panggilan dan janjinya? Langsung percaya enggak? Enggak. Dia enggak langsung percaya. Kenapa? Karena pada saat itu memang Gideon sedang diperhadapkan dengan sebuah realita yang sangat amat besar dan menakutkan. Kalau kita baca di ayat yang 3 sampai 6, pada waktu itu orang Israel itu diserang sama orang Midian. Bapak Ibu harus tahu bahwa orang Midian ini sebuah bangsa yang merupakan keturunan dari Abraham sama Ketura. Ini perawakannya besar-besar. Karena mereka hidup sebagai pengembara yang biasanya tinggal di daerah Arab. Jadi semua orang, semua bangsa udah tahu. Orang Midian itu badannya besar-besar. Dan dia punya kekuatan militer yang luar biasa besar. Dan badannya, perawakannya, kekuatannya, segala-galanya, hartanya biasanya lebih besar melampaui daripada punyanya bangsa Israel. Mereka menyerang bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di ayat 3 sampai 6 dikatakan, setiap kali bangsa Israel beres menabur, apa yang mereka lakukan? Bangsa Midian itu datang menyerbu ke perkemahan orang Israel. Jumlahnya dikatakan seperti belalang. Artinya orang yang datang, ternak yang datang, unta yang datang sudah tidak terhitung. Dan ketika mereka datang ke perkemahan orang Israel, mereka mulai mendirikan kemah
Dia jarah semua hasil bumi yang sudah ditanam sama orang Israel. Dia ambilin semua ternak bangsa Israel dan dicatat bahwa setiap kali bangsa Israel ditinggalkan ketakutan dan melarat. Seburuk itu orang Midian memperlakukan bangsa Israel. Jadi itu realita yang dihadapi oleh Gideon. Dia takut banget. Orang monsternya aja udah penakut ya. Melihat hal itu dia akan melihat, waduh ini makin kuat nih monster di dalam saya. Dia pikir, aduh Tuhan sih ngomong kayak gitu, Tuhan manggil kayak gitu, Tuhan janji kayak gitu. Tapi ini monster di depan saya benar-benar besar dan sangat terlihat. Jadi apa yang dia lakukan? Waktu itu ketika Tuhan memanggil dia dan berjanji sama dia nggak langsung percaya. Dia bilang, bentar dulu Tuhan, saya nggak bisa langsung percaya. Ini yang di hadapan saya benar-benar gede. Saya mau bukti. Dan saat itu Gideon meminta bukti. Dia minta konfirmasi sama Tuhan. Dan dari kisah Gideon kita lihat, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan bukan hanya hadir dalam persembunyian Gideon. Tuhan bukan hanya mengganti suara negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kemudian Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dengan sabar. Membimbing Gideon langkah demi langkah sampai Gideon bisa taat ikut sama Tuhan. Tuhan tidak marah loh sama Gideon waktu Tuhan bilang, Gideon kamu saya panggil, saya janjiin. Dia gak langsung marah waktu bilang, saya gak percaya Tuhan, saya butuh bukti, saya butuh konfirmasi. Itu Tuhan loh yang ngomong. Kayak nantangin kan sebenarnya. Tapi Tuhan gak marah. Dia bilang, oke, kalau kamu butuh konfirmasi, kalau kamu butuh bukti, saya akan buktikan. Konfirmasinya kalau kita bisa lihat setidaknya ada 3 untuk memulai dia melangkah. Yang pertama pada waktu itu di ayat 17 sampai 21. Gideon sangat ragu bahwa orang yang duduk yang memanggil dia itu adalah Tuhan. Yang duduk di bawah pohon tarbantin itu adalah Tuhan. Jadi Gideon bilang gini, Tuhan kalau emang benar itu adalah kamu yang ngomong, Tuhan yang ngomong sendiri, oke, saya butuh bukti. Dikatakan, tinggallah di situ sampai saya membawa korban persembahan. Tungguin ya Tuhan di sana. Saya mau ngambil persembahan dulu ke dalam. Nanti saya keluar lagi, saya kasih sama Tuhan. Kalau Tuhan masih ada di sana, berarti emang benar itu adalah Tuhan. Masalahnya persembahan yang dibawa itu bukan persembahan sesuatu persembahan yang biasa. Karena dicatat waktu itu Gideon itu memproses menyembelih kambing dan roti tidak beragi. Bayangkan ya, ada proses buat nyembelih kambing. Dia harus masuk ke rumahnya, dia cari dulu kambingnya nih, ya kan? Zaman dulu orang mau mempersembahkan kambing itu harus cari yang gak bercacat. Udah ketemu nih, oh kambing yang ini. Belum tentu bisa langsung diambil. Karena kambingnya lari-lari dulu, dia lari-lari dulu ambil kambingnya. Belum tentu udah diambil dia langsung bisa memenangkan si kambing itu. Mungkin bergulat dulu sama kambingnya. Kemudian disembelih dulu, dimasak dulu, rotinya juga dimasak dulu dengan baik. Sehingga dia menjadi roti yang tidak beragi. Lebih dari 10 menit saya rasa. Tapi tahu nggak apa yang dia lakukan, Tuhan lakukan. Tuhan dengan sabar nungguin Gideon. Mempersiapkan persembahan. Dan kemudian dia datang ke Gideon. Dia kasih kepada Tuhan. Dia kasih persembahan kepada Tuhan. Dan dia menemukan Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tungguin dengan sabar loh Gideon. Sampai dia yakin bahwa itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu seringkali manusia itu butuh proses. Manusia itu butuh diajarin. Manusia itu gak bisa langsung bisa. Untuk bisa langsung taat. Ketika dia masih tercengkam dalam monster pribadinya. Tapi satu hal yang kita tahu. Tuhan itu setia. Tungguin kita. Untuk bisa berani melangkah. Sebelum kita berani. Yang Tuhan pengen kita taat untuk melangkah. Masalahnya setelah Gideon minta konfirmasi, dia gak puas loh Bapak Ibu. Di ayat 36 sampai 38, dia bilang lagi, Tuhan kalau emang benar Tuhan yang memanggil saya, Gideon ini bukan yang lain, saya butuh bukti, saya butuh konfirmasi. Padahal tadi Tuhan udah konfirmasi. Sekarang nih Tuhan saya punya selembar bulu domba. Saya taruh di tempat pengirikan, yang saya mau besok pagi, embun pagi harus membasahi
bulu domba yang saya taruh di sini. Tapi sekelilingnya gak boleh loh tanahnya basah. Siap Tuhan? Bilang kayak gitu. Karena saya butuh konfirmasi bahwa ini benar-benar Gideon yang kamu maksud. Itu adalah Gideon saya, bukan yang lain. Besok paginya apa yang ditemukan? Benar, Tuhan menempati janjinya. Bulu yang dia taruh di tempat mengirikan itu basah sebasah-basahnya. Sementara tanah di sekelilingnya kering sekering-keringnya. Gideon happy dengan itu? Enggak. Sekali lagi dia bilang, Tuhan bentar dulu. Memang sih Tuhan udah kasih konfirmasi bukti sama saya. Tapi sekali lagi ya, karena saya masih belum yakin. Sekarang bulu dombanya sama nih. Ya, sekarang udah kering. Sekarang yang masih basah saya taruh di sini. Besok pagi saya mau melihat kebalikannya. Bulu dombanya harus kering. Tanah sekelilingnya harus basah. Baru saya percaya itu Tuhan. Baru saya percaya engkau memilih aku, Gideon yang ini, bukan yang lain. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia tepati. Besok paginya Gideon menemukan bulu yang semula basah menjadi kering. Tanah yang semula kering menjadi basah. Dan di sanalah mulai Gideon belajar untuk bisa memulai langkah dia. Untuk bisa percaya sama Tuhan. Untuk bisa taat perintah Tuhan meskipun hatinya bergetir. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kita itu harus berani dulu untuk taat. Tapi dari Gideon kita bisa menemukan bahwa ketaatan meskipun dengan hati yang gemetar seringkali adalah menjadi langkah pertama untuk kita keluar dari jerat monster pribadi kita. Tuhan itu menghargai setiap langkah iman kita sekecil apapun. Dan bukan hanya itu, Tuhan itu Tuhan yang kenal sekali hati yang ragu. Tuhan tahu di antara kita mana yang ragu. Tuhan tahu di antara kita mana yang butuh dikonfirmasi. Tuhan tahu di antara kita mana yang butuh dikonfirmasinya bukan hanya sekali tapi 3 kali seperti Gideon. Tuhan tahu itu. Tapi satu hal yang dia tahu, ia mampu meneguhkan hati yang ragu dengan damai yang tidak tergoyahkan. Karena itu kita lihat belajar dari Gideon. Jangan tunggu sampai kita merasa kuat baru kita taat sama Tuhan. Belajar taat Tuhan sekarang. Karena Tuhan itu membimbing kita langkah demi langkah. Waktu kita mau punya komitmen untuk taat, Tuhan tuh gak biarkan kita. Tapi seperti Gideon, dia tuntun langkah kita, langkah demi langkah. Sampai akhirnya kita benar-benar bisa taat di hadapan Tuhan. Amin. Belajar dari Gideon sehingga Tuhan itu bisa memakai hidup kita, proses hidup kita. Sehingga kita keluar dari monster pribadi kita. Tuhan itu gak cari orang yang sempurna. Tapi Tuhan cari orang yang bersedia melangkah meskipun masih takut. Amin. Karena itu kita belajar dari Gideon. Yang pertama kita apa? Sadar akan hadirat Tuhan. Kemudian kita apa? Ganti suara negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga kita taat perintah Tuhan meskipun kita masih takut. Dan yang keempat kita alami pertolongan Tuhan secara nyata. Apa? Alami pertolongan Tuhan secara nyata. Kita melihat ya, saya melihat bahwa pola yang keempat yang membantu Gideon keluar dari monster pribadinya, dia mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Dan hal ini, kisah ini atau pola ini tercermin atau bisa sangat terlihat dalam Hakim-Hakim yang ke-7. Waktu Gideon sudah menerima konfirmasi dari Tuhan sampai 3 kali, dia baru mulai bisa belajar untuk taat. Dia udah mulai yakin bahwa dia adalah orang yang dipanggil, dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari cengkraman orang Midian. Jadi pada waktu itu Gideon udah siap. Dia siapkan pasukan. Pasukan yang dia siapkan itu 32.000 orang. Oh oke, Tuhan. Dicatat dalam Hakim-Hakim 7. Bangun pagi-pagi, dia udah siap sama 32.000 pasukan. Dia udah siap sama 32.000 pasukan. Yang rasanya saya pikir dia udah ngomong dalam dirinya. Oke Tuhan, sekarang saya siap. Saya punya 32.000 pasukan, saya siap menyerang dan melawan bangsa Midian.
Saya udah berani meskipun saya masih takut. Tapi kemudian sebelum bangsa Israel dan Gideon datang menyerang atau bertahan melawan bangsa Midian, firman Tuhan datang kepada Gideon di Hakim-Hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, sama-sama kita baca, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Waktu pasukan 32.000 udah ada, Tuhan bilang apa? Terlalu banyak. Dan akhirnya Tuhan itu tahu isi hati Gideon. Tuhan tahu isi hati kita. Dia gak mau. Nanti waktu menang lawan Midian, Gideon akan bilang, karena 32.000 pasukan yang saya buat nih, makanya berhasil. Makanya Tuhan bilang, terlalu banyak. Dan kemudian Tuhan memerintahkan untuk menyaring pasukannya. Ayat 3 mengatakan, sama-sama kita baca. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Nya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Bayangkan dari 32.000 pasukan, Tuhan bilang terlalu banyak. Itu orang-orang yang takut suruh pulang aja. Berapa yang pulang? 22.000 orang yang pulang. Itu artinya 68% dari pasukan Gideon itu pulang tinggalin Gideon. Karena kenapa? Takut, gentar. Dan sisanya berapa? 10.000. Memang pada waktu itu Alkitab tidak mencatat pergolakan emosi yang terjadi dalam hatinya Gideon ya. Tapi saya rasa seorang yang penakut, terus tiba-tiba dari 32.000 dipangkas jadi 10.000, ya monsternya mulai berteriak lagi lah, berbisik. Yakin lu 10.000 melawan Midian. Dia takut lah. 10.000 dari 32.000, 68% keluar dari pasukan itu. Tapi belum sampai Gideon berpikir lebih lanjut, firman Tuhan datang lagi sama dia, ayat yang keempat, sama-sama kita baca. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Terus dalam hati Gideon bilang, kira-kira Tuhan udah 30.000, 32.000 jadi 10.000. Ini masih dibilang masih terlalu banyak. Dan Tuhan melakukan penyortiran lagi dengan cara mengikis mereka berdasarkan cara minum di air sungai. Dan tersisalah pasukannya berapa? 300 orang. Bagi manusia ini hal yang sangat mustahil. Ingat, orang Midian itu tadi perawakannya besar, kekuatan militernya besar, ternaknya besar, untanya banyak. Disuruh melawan dengan angka 300. Bagi manusia ini adalah misi bunuh diri sebenarnya. Ya udahlah, Gideon juga udah pasrah, Tuhan ini mah bukan misi menang, misi bunuh diri. Belum lagi kalau kita baca di ayat 16-20 dikatakan tidak ada satupun pasukan Gideon yang 300 itu yang membawa senjata. Yang mereka bawa apa? Trompet, buyung atau kendi kosong sama obor. Mau perang gak bawa senjata, bawanya trompet. Kan jadi bulan-bulanan ya. Kamu bawa apa? Trompet? Kamu mau ngalahin sama saya pakai trompet? Kan gak lucu sebenarnya. Bawa kendi kosong sama obor. Tapi itu yang dilakukan sama Tuhan. Jadi sebenarnya secara logika ini bukan mission yang benar-benar mission, tapi ini mission impossible, emang benar-benar impossible. 300 orang lawan orang-orang yang besar nggak bawa senjata satupun. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan melakukan ini karena dia pengen nunjukin pertolongan yang nyata atas Gideon dan atas bangsa Israel. Meskipun pada waktu itu Gideon minta lagi konfirmasi sama Tuhan. Karena dia sangat takut Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberikan konfirmasi lagi. Yang penting Gideon taat. Dan dia percaya bahwa Tuhan menolong secara nyata dalam hidupnya. Saudara, saya mau bilang seperti ini. Seringkali masalah yang besar adalah panggung bagi mujizat Tuhan yang besar
untuk dinyatakan dalam hidup kita. Sama seperti Gideon, semuanya dilucuti. 32.000 orang dipakai Tuhan, di-cut sama Tuhan, dilucuti sampai Tuhan, sampai 300. Gak bawa senjata apa-apa, tapi kemudian Tuhan menunjukkan mujizatnya yang luar biasa. Gideon dan bangsa Israel bisa menang, mengalahkan, kalah telak itu semua bangsa Midian. Hanya dengan 300 orang. Hanya dengan mereka yang membawa trompet, buyung kosong, dan juga obor. Dan di sanalah mereka melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kuncinya apa? Ketika kita berserah dan mau melangkah taat sama Tuhan. Dan seringkali pertolongan Tuhan itu seperti itu. Seringkali pertolongan Tuhan itu seperti pintu di mall atau hotel yang otomatis yang suka kita lihat. Pintu itu akan selama-lamanya tertutup kalau tidak ada satu orang pun yang melangkah. Pintu itu akan selalu tertutup kalau kita belum melangkah mendekat. Kapan pintu itu terbuka? Waktu kita melangkah mendekat. Mulai taat meskipun takut untuk melangkah. Pintu itu baru terbuka. Waktu kita berani melangkah dalam ketaatan, kita baru melihat di balik pintu itu ada orang-orang yang Tuhan sediakan untuk menolong kita. Waktu kita berserah sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya takut tapi saya memulai melangkah. Di sana dia membuka pintu-pintu kesempatan yang sebenarnya sudah nungguin kita di ujung sana. Asalkan kita berani melangkah. Waktu kita melangkah dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan itu pertolongannya nyata. Kita baru bisa lihat berkat-berkat Tuhan sebenarnya udah nungguin kita di ujung sana. Yang penting kita berani melangkah. Amin. Saya minta pemain musik untuk mempersiapkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar dari Gideon. Seorang yang semula hidup dalam cengkraman monster pribadinya. Seorang yang semula begitu takut, begitu merasa tidak layak, begitu merasa tidak mampu, begitu merasa kecil. Tuhan ubahkan menjadi orang pemenang yang lebih daripada pemenang. Apa yang bisa membuat Gideon keluar dari cengkraman monsternya? Bukan kekuatan dia, bukan kecerdasan dia, bukan kehebatan dia. Tapi karena dia melewati proses rohani yang dia sertai sama Tuhan. Yang pertama apa? Dia sadar akan hadirat Tuhan. Meskipun dia dalam keterpurukannya. Yang kedua, dia ganti suara negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Karena suara yang kita percaya menentukan langkah kita, tindakan kita. Setelah dia ganti, dia mulai taat sama Tuhan. Meskipun berat bagi hidupnya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang akan bimbing kita langkah demi langkah. Dan setelah kita mulai taat, kita baru bisa mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Karena saat kita melangkah, Tuhan bertindak. Amin. Karena itu hari ini, kalau pola ini, proses rohani ini, pernah dilalui sama Gideon dan memenangkan Gideon atas monster pribadinya. Saya percaya proses yang sama juga bisa menolong kita untuk keluar dari monster pribadi kita. Karena Tuhan Allahnya Gideon adalah Tuhan Allah yang sama. Yang sanggup bukan hanya mengeluarkan Gideon dari monster pribadinya. Tapi mengeluarkan kita semua dari monster pribadi kita sendiri. Sehingga kita benar-benar bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau mungkin hari ini ada di antara saudara yang bergumul bertahun-tahun, kau tidak bisa mengalahkan monster pribadimu. Mungkin itu ketakutanmu, mungkin itu amarahmu, mungkin itu luka batin yang rasanya tidak ada yang bisa menyembuhkan. Hari ini, kabar baiknya, Tuhan mau dan mampu menuntun Anda keluar dari semua itu. Tuhan gak minta engkau untuk kuat, terlebih dahulu untuk percaya. Jangan tunggu pulih dulu untuk taat. Tapi melangkah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Kapan? Dimulai dari hari ini. Nah, satu hal yang perlu kita tahu. Kemenangan itu seringkali tidak dimulai dari kekuatan yang besar. Tapi dari hati yang percaya. Dan melangkah bersama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita. Mungkin hari-hari ini ada yang merasa, saya gak kuat Tuhan untuk melawan monster pribadi saya.
Engkau tahu kecanduan dalam hidupku yang menghambat aku. Saya gak kuat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, emang kamu gak perlu kuat. Tidak perlu kamu merasa cukup. Kamu bilang aja sama saya, biar aku yang cukupkan. Biar aku yang kuatkan. Yang penting hati kamu berserah, taat sama Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini bergumul begitu kuat dengan monster pribadimu. Hari ini serahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Biar Tuhan yang membantu. Untuk menyadarkan kita akan hadiratnya. Untuk mengganti suara negatif yang terus ada setiap malam menghantuimu. Dan kebenaran firman Tuhan. Dan identitas yang benar. Yang Tuhan lihat tentang engkau dalam rencananya. Dan biarlah Tuhan menuntun setiap langkah demi langkah. Untuk engkau bisa belajar taat sama perintah Tuhan. Sehingga pada akhirnya engkau mengalami pertolongan Tuhan yang begitu nyata. Yang begitu luar biasa dalam hidup.